Shalom buat seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Biarlah damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa ada atas kita. Apapun keadaan kita, saudara, jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya Allah dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Karena itu, ya biar kita mau terus taruh iman kita kepada Dia dan terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan hidup kami. Bahkan kami tidak ditinggalkan, kami tidak pernah jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu ajar kami bersyukur dalam segala perkara. Katakan bersama pujian ini, apapun keadaanmu malam ini, biar katakan pada Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Tuhan, amin. Hanya Yesus, amin, penolong yang setia. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan kami percaya. Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih sanggup. Ya Tuhan, ajar kami bersyukur dalam segala perkara. Saudara bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan yang lebih tahu apa yang berkenan di hatinya atas hidup kita. Bahkan di balik setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Lebih lagi katakan, Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang sekali lagi katakan, Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih
kami percaya Tuhan. Amin. Hanya Yesus, Engkau penolong yang setia. Kami percaya pada pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu baru bagi setiap kami yang mau percaya dan berharap. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di dalam hidup ini. Angkat iman-Mu hari ini saudara. Di tengah keadaan yang sulit tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berkatakan dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Lewat pujian ini nyatakan iman kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Bahkan sehelai dari rambut kami, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan pelihara kami Tuhan seumur hidup kami. Lebih lagi katakan Tuhan, Kau selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan. Amin. Menjagaku sehelai dari rambut kami, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjagaku Tuhan, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Kau yang selalu pelihara, Kau yang selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau selalu beserta, Engkau selalu menolong kami umat-Mu Tuhan. Mari angkat iman-Mu, berharap lagi kepada Tuhan, berharap lagi kepadanya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu menolong kami. Kami percaya. Tetaplah berharap, tetaplah percaya saudara. Dia selalu mau menolong saudara dan saya. Dia menjadi pemelihara kita. Katakan lebih lagi, Tuhan Engkau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai dari rambut kami Tuhan, rambutku tak akan terjatuh
tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan. Dan peliharaku seumur, lebih lagi katakan, Tuhan Kau selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku sehelai dari rambut kami, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau yang selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup. Engkau Tuhan yang lebih besar dari masalah dan persoalan kami. Kami percaya Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah terlambat. Engkau pasti sanggup, Engkau sangat mampu Tuhan untuk menyelesaikan segala perkara di hidup kami. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak pernah, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Lebih lagi, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Lebih lagi dengan iman katakan, Tuhan pasti, amin, sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Lebih lagi dengan iman katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percaya
Engkau pasti sanggup menolong kami. Kau Tuhan yang sanggup menopang hidup kami Tuhan. Kau yang selalu mampu lakukan perkara besar di hidup kami. Terima kasih Yesus. Jangan pernah mengecilkan Tuhan di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu. Tuhan pasti sanggup. Mari dengan iman katakan saudara, Dia tidak pernah terlambat untuk mengangkat hidup saudara dan saya. Dengan iman katakan, Tuhan, Engkau pasti sanggup. Amin. Yes Lord. Percayalah, Dia tak tinggal. Lebih lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Mu, Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendiri. Urapi, berkati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Bahkan setiap kami yang sedang menghadapi pencobaan, persoalan di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara bagi kami di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Karena kita percaya kesaksian akan menguatkan iman kita. Saya bacakan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya seorang ibu dari Medan. Saya mempunyai 4 orang anak. Saya adalah pengikut setia Mesbah Doa. Saya mau bersaksi Bu buat kebaikan Tuhan yang saya alami, yang sudah mengubah sikap dan cara berbicara saya. Saya bersyukur saya sekarang lebih sabar, terutama dalam hal mengampuni. Saya merasakan hati saya sekarang tenang, plong, dan damai rasanya. Puji Tuhan ya saudara, kita harus melihat perubahan di dalam hidup kita ketika kita mulai mendekatkan diri dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ya. Harus ada perubahan dalam hidup. Kenapa? Karena ya mengikut Tuhan itu bukan hanya soal kita ini menerima mujizat atau kita percaya kita sudah diselamatkan. Karena ya kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu maka tidak ada jaminan. Ya kita bukan menganut doktrin sekali selamat tetap selamat. Tetapi firman Tuhan berkata kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar supaya tidak hilang. Ya jadi saudara, apa yang harus kita lakukan seperti kesaksian ibu ini, ya ketika dia terus mendengarkan firman Tuhan, terutama lewat Mesbah Doa, Tuhan mengubahkan hidupnya, cara dia bersikap, cara berbicaranya, sekarang lebih sabar dan juga terutama dalam hal mengampuni. Dan sebagai akibatnya dia mengalami berkat Tuhan, hatinya tenang, plong, ada damai sejahtera. Puji Tuhan, Ibu, saya mau bersaksi anak saya yang nomor 2 itu sering mengikuti tes ujian masuk kerja. Namun selalu gagal saat interview, dia sudah 2 tahun begitu menganggur. Setelah dia lulus kuliah, saya merasa kasihan. Lalu saya curhat kepada seorang teman, lalu teman saya menyarankan untuk bertanya pada orang pintar dan membuka auranya. Ya orang dunia begitu saudara ya, kalau gak dapat kerjaan dibilang ya harus dibuka auranya lah apalah segala macam. Karena anak
teman dia itu juga kemarin begitu dan sekarang sudah mendapat kerja. Jadi temannya ini menyarankan supaya ibu ini mencari orang pintar untuk membuka aura biar temannya itu, biar anaknya dapat kerja, karena katanya anaknya juga seperti itu. Mendengar hal itu hati saya mulai goyah, pikiran saya sudah macam-macam. Saya menjadi tidak tenang, tidak bisa tidur. Karena saya berpikir kalau saya pergi ke sana saya takut akan Tuhan, saya takut dosa dan takut berkhianat kepada Tuhan. Iya betul ya Bu. Akhirnya saya panggil anak saya karena dia sedang ikut tes ujian dan tinggal menunggu lulus interviewnya. Saya ngomong kepada anak saya bilang kamu harus sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh melepaskan pengampunan dan juga mendoakan orang yang pernah menyakiti hatimu. Dan kemudian saya pun berdoa dan berpuasa. Saya meminta agar Tuhan kiranya memberi kemudahan bagi anak saya untuk melangkah, mengampuni, bahkan minta ampun dan melepaskan pengampunan. Dan akhirnya beberapa hari kemudian saya pergi antar anak saya yang kecil untuk ikut les. Ya, saya naik sepeda motor. Di tengah perjalanan hujan datang. Akhirnya kami berteduh. Kemudian anak saya yang nomor 2 itu buka HP, lalu dia bilang kalau dia lulus interview. Wah, saya sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata lagi. Badan dan pikiran saya terasa enteng. Tuhan ajaib, Tuhan menjawab doa kami di waktu yang tepat. Jadi gak usah ke orang pintar ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Debbie yang sudah membacakan kesaksian saya. Semoga Tuhan terus memberikan kesehatan buat Ibu dan semua tim, serta melancarkan dan memberkati pelayanan Ibu. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan saudara, jangan buru-buru datang ke orang pintar ya, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Kemarin kita sudah di Imamat 14. Ya, saya tidak melanjutkan karena itu masih tentang kusta saudara. Saudara bisa lanjutkan membaca sendiri. Ya, terlalu panjang karena hanya sekedar pentahiran orang yang sakit kusta. Saudara bisa baca sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan pada Imamat pasal yang ke-15. Ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Pasal 15, Imamat pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisan berhubung dengan lelehannya itu, bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir dan bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. 4. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. 5. Setiap orang yang kena pada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang yang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah itu haruslah dipecahkan dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air.
Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkan korban yang seekor sebagai penghapus dosa, seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu harus dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan tumpahan mani, maka kedua harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehan itu ada darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena pada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air dan ia menjadi najis sampai pada matahari terbenam. Juga pada waktu itu kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu yang menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya itu yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kain, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena pada barang-barang itu menjadi najis dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi kalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari-hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur, 2 ekor burung merpati, membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa, seekor sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya sehingga mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan dan yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, tentang seseorang baik laki-laki atau perempuan yang mengeluarkan lelehan, tentang laki-laki itu yang tidur dengan perempuan yang najis. Ya, jadi kita lihat di sini aturan saudara ya, tentang seorang laki-laki dan perempuan yang dikatakan najis. Jadi kalau kita melihat di sini saudara, ya pada zaman perjanjian lama itu memang ya sangat-sangat ya ketat di sana diatur tentang yang najis, yang haram, yang halal ya. Dikatakan di sana ya bahwa ayat-ayat ini tidak menyiratkan saudara sekali lagi bahwa seks itu kotor atau menjijikkan. Ya, seks itu adalah ciptaan Tuhan ya. Tetapi ya itu bagi orang yang sudah menikah ditujukannya. Dan itu demi kesinambungan bangsa itu, ya mereka harus beranak turun-temurun saudara, agar ada penerus bangsa. Bahkan pelestarian perjanjian, bahkan segala sesuatu yang dilihat dan dikerjakan ya
melihat akan kasih dan otoritas tertinggi Tuhan. Seks tidak terpisah dari kerohanian dan kepedulian Allah. Allah peduli terhadap kebiasaan seksual kita. Dia merancang kita, ya termasuk dia juga merancang ya untuk kita boleh beranak cucu sebagai ciptaannya yang sangat rumit saudara. Namun ya Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Ya ini menjadi peringatan bagi kita ya, bahwa ya dalam hal-hal terkecil pun dari zaman dulu Tuhan itu sudah mengatur sehingga tidak boleh sembarangan. Dan itu bagi orang yang sudah menikah ya, pada zaman dulu semua najis sampai 7 hari dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini saudara, Allah itu ya sangat peduli terhadap kesehatan manusia ya, dan dia sangat menjunjung tinggi martabat seseorang, bahkan martabat tubuh dan juga pengalaman-pengalaman kita dalam pernikahan. Karena itu perintah-perintahnya ya memanggil bangsa tersebut untuk ya tidak melakukan hal-hal yang tidak sehat. Dan juga ya Tuhan melihat saudara supaya ya bangsa ini juga lewat segala sesuatu yang mereka lakukan itu mendatangkan kesehatan dan kebaikan. Bahkan ribuan tahun lalu kita melihat saudara ya, belum ada penyakit AIDS ya, tetapi kemudian karena manusia yang akhirnya mencemarkan diri ya, sehingga laki-laki melakukan kenajisan dengan laki-laki ya, sehingga muncul penyakit-penyakit ya seksual yang akhirnya timbul. Ini adalah menunjukkan betapa Tuhan itu peduli terhadap ya segala sesuatu yang dia ciptakan bagi kita ya, termasuk di dalam hal ya kesucian ya, menjaga pernikahan, bahkan bicara tentang hal-hal yang najis ya, ketika orang melakukan ya hubungan antara suami istri, laki-laki dan perempuan, itu semua diatur dalam Alkitab. Karena itu kita ya terus harus menghormati Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ya pada zaman dulu itu bahkan ketika wanita mengeluarkan darah setelah, maksudnya waktu dia datang bulan, itu juga najis saudara ya. Jadi dia tidak boleh mendekat kepada bait suci Tuhan. Ya kita melihat dari pelajaran malam ini betapa Tuhan itu sangat menghormati kekudusan. Ya karena itu mari juga kita menghormati kekudusan dalam rumah tangga, bahkan dalam segala hal di hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, menghormati Tuhan senantiasa. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal. Jagai kami dalam kekudusan untuk tidak melakukan hal-hal yang najis, karena Tuhan peduli kepada kami. Karena itu Engkau mengingatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, jagai hidup kami dalam pernikahan kami, agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh Bapa dijagai dalam perkenanan Tuhan. Berkati suami istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berikan jamahan-Mu Bapa. Kau juga Tuhan yang menjamah setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini sedang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kepahitan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan hidup kami Bapa. Engkau tuh juga menolong semua mereka yang terikat, yang sedang jatuh dalam masalah hutang piutang, di dalam segala hal Tuhan yang tidak berkenan, Engkau tolong jamah, beri jalan keluar. Yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kau berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa mencari wajah-Mu. Tuhan Engkau tolong Bapa yang beban berat, Engkau beri kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa malam ini buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah ketentraman, keadilan ada di atas bangsa ini. Roh takut akan Tuhan tercurah bagi rakyatnya Tuhan. Biar hujan pertobatan terjadi sehingga semua tiap kami berbalik merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Demikian dengan pemerintahan di bangsa ini, biar beri roh takut akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI Polri yang ada. Tuhan memberkati dengan rasa takut akan Tuhan. Segala persoalan-persoalan hukum yang ada di
Polri hari-hari ini Tuhan turut bekerja Bapa untuk terus menyelesaikan sehingga hukum boleh sungguh-sungguh muncul dalam keadilan yang sesungguhnya ada di atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati Bapa untuk semua anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Tuhan tolong, dan semua mereka yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang terus mencari wajah Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus membawa anak-anak-Mu Tuhan untuk sungguh-sungguh memiliki rasa takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan berkati semua mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat supaya Tuhan sungguh-sungguh pemulihan demi pemulihan terjadi. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu, rumah kesehatanmu, keuanganmu diberkati Tuhan sehingga Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya Tuhan tinggal dalam kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, shalom dan Immanuel.